Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa juga datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekkah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua, Bai'atul Ridwan. Ketiga, gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan terakhir adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Khalad II atau Cyrus. Ketiga adalah penempatan Khosrow Ardashir III sebagai Raja Persia. Yang keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Di video kemarin kita sudah membahas tentang Bai'atul Ridwan ya, di mana kita melihat persaudaraan yang begitu erat antar kaum muslimin. Ditambah juga ketaatan para sahabat yang luar biasa menaati Rasulullah SAW dengan perintah bai'at tersebut tanpa bertanya dan tanpa menunda sedetik pun. Dan Bai'atul Ridwan ini memperlihatkan juga kepada kita bahwa perlindungan Rasulullah SAW kepada umatnya itu benar-benar maksimal. Meskipun di satu sisi beliau sangat menginginkan perdamaian dengan Quraisy untuk saat itu, tetapi nyawa dari para sahabat tentu memiliki posisi yang sangat penting di mata pemerintahan Islam. Dan untuk menyempurnakan semua hikmah itu, hari ini kita akan masuk ke dalam peristiwa yang ketiga dari sejarah Islam tahun 628 Masehi, yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Tentang latar belakangnya sendiri, hal ini tentu saja berkaitan erat dengan peristiwa yang sebelum-sebelumnya ya, di mana umroh, niat untuk haji dan umrohnya para sahabat itu terhalang oleh keegoisan dan kesombongan orang-orang Quraisy. Juga peristiwa terjadinya Bai'atul Ridwan itu menjadi latar belakang penting terjadinya Hudaybiyah. Setelah terjadinya Bai'atul Ridwan, sumpah setia akan menuntut balas tentang syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kabar ini langsung terdengar ke telinga orang-orang Quraisy. Ketika kabar ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy, muncul di dalam diri mereka rasa takut. Karena ini kan cukup gempar ya peristiwanya di antara kaum muslimin, menimbulkan motivasi yang luar biasa, bersiap untuk membela Utsman bin Affan. Dan gemuruh semangat dari para sahabat ini memunculkan ketakutan di hati para pembesar Quraisy. Karena pembesar Quraisy sendiri mengerti, mereka menjalani pertempuran dengan kaum muslimin itu bukan 1-2 kali. Beberapa kali mereka bertempur bertatap muka di pertempuran. Beberapa kali mereka mengalami kekalahan dan hanya 1 kali mereka mendapatkan kemenangan. Dan mereka sudah tahu bagaimana kiprah para sahabat ketika berada di medan tempur. Semangat kaum muslimin yang mereka takutkan bukan senjata mereka. Mereka tahu dari informasi-informasi dan utusan-utusan yang mereka kirim
Mereka mengetahui bahwa kaum muslimin pada saat itu datang tidak membawa alat perang, hanya membawa satu pedang masing-masing untuk perlindungan diri. Tetapi bukan itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan itu adalah semangat kaum muslimin. Dan karena ketakutan ini, segeralah diambil keputusan bahwa Utsman bin Affan dikembalikan pulang ke kaum muslimin dengan tidak mendapatkan hasil yang sebetulnya diinginkan oleh Rasulullah SAW, karena orang Quraisy-nya memang kekeh tidak mau memberikan izin kepada Rasulullah untuk masuk ke kota Makkah. Ini karena kesombongan mereka ya, dan ketakutan mereka bahwa mereka dianggap sebagai kaum yang kalah karena memasukkan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Mereka tidak mau kehilangan muka di tengah Jazirah Arab, di tengah kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Dan suasana pada saat itu setelah Utsman kembali pun sebetulnya tidak menurun tensinya. Karena ini sudah mencabut pedang, nuansanya yang tadinya nuansa untuk beribadah haji, untuk berumroh, tetapi dengan munculnya peristiwa Bai'atur Ridwan, ini tensinya sudah naik. Nuansanya ini sudah nuansa pertempuran. Mereka sudah bersiap-siap apabila orang-orang Quraisy itu menghadang mereka. Apabila orang-orang Quraisy mencegah mereka. Meskipun dengan kembalinya Utsman bin Affan, kemungkinan orang Quraisy untuk menyerang itu sebetulnya tipis ya. Karena mereka mengembalikan Utsman, berarti mereka sebetulnya memang tidak suka juga ada pertempuran. Keinginan mereka hanya satu, Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Madinah saat itu juga. Sementara keinginan Rasulullah SAW dan kaum muslimin juga hanya satu, yaitu masuk ke Mekah dan melakukan ibadah haji dan umroh. Dua keinginan yang tidak bertemu ini tidak bisa bertemu, karena yang satu keinginannya di barat, satu keinginannya di timur. Jadi tidak akan bertemu di tengah. Dalam keadaan genting seperti itu, orang Quraisy mengirim 50 orang pasukan dipimpin oleh Mikraz bin Hafs untuk mengganggu kaum muslimin di Hudaybiyah. Mikraz bin Hafs ini adalah salah satu dari 4 utusan yang sebelumnya pernah dikirim kaum musyrikin Quraisy untuk menemui kaum muslimin bertanya tentang maksud kedatangannya. Kali ini Mikraz bin Hafs itu datang juga, tetapi sekarang membawa 50 pasukan dan mereka datang pada malam hari. Mereka datang pada malam hari itu sengaja sebetulnya untuk mencari peluang kelengahan kaum muslimin. Kan kalau malam itu saat untuk beristirahat ya. Ditambah lagi pertempuran itu secara hukum masyarakat pada waktu itu dilakukan siang hari. Sehingga malam itu kan mereka kaum muslimin itu mereka menganggap ya, orang-orang Quraisy itu menganggap bahwa kaum muslimin dalam keadaan lengah karena sedang beristirahat dan sebagainya. Sehingga diutuslah Mikraz bin Hafs ini untuk mengganggu kaum muslimin pada waktu malam. Mereka melakukan beberapa usaha penangkapan terhadap kaum muslimin. Hanya saja kaum muslimin itu kan memiliki tim pengamanan khusus yang mengamankan dan berjaga-jaga juga ribat untuk mengamankan kaum muslimin. Bukan hanya mengamankan Rasulullah SAW, tetapi juga kaum muslimin. Kemarin itu kan yang menjadi salah satu pengawalnya Rasulullah SAW itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Tetapi kepala pimpinan pengamanannya sendiri secara keseluruhan ini adalah Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ini adalah seseorang yang namanya itu di bidang pertempuran selalu disebut. Dan beberapa kali juga Rasulullah SAW itu mengutus Sariyah dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Meskipun itu situasinya dari sejak awal berangkat itu untuk beribadah dan mengharapkan perdamaian,
mereka mengharapkan ketenangan beribadah haji dan umroh, tetapi dari sisi pengamanan tetap dipilih orang-orang yang memang jago di bidang pertempuran, dan pimpinannya saja adalah Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ini melakukan tugasnya dengan sangat baik. Penyerangan malam hari yang dilakukan oleh 50 tentara yang dipimpin oleh Mikraz bin Hafs ini dapat dipatahkan. Bahkan beberapa orang itu ditawan. Mikraz bin Hafsnya juga dikejar, namun berhasil melarikan diri. Mikraz bin Hafs setelah berhasil melarikan diri, tentu saja ia melarikan diri menuju para pimpinan Quraisy, lalu memberitakan apa yang terjadi, memberitakan hasil dari usahanya mengacaukan kaum muslimin. Kan beberapa kejadian sebelumnya, orang Quraisy itu mengirim pengacau dan melakukan beberapa pancingan terhadap kaum muslimin agar kaum muslimin itu melawan mereka secara militer, itu tidak terpancing kaum muslimin. Tetapi di titik itu, ketika mendapatkan perlawanan dari kaum muslimin, bahkan beberapa orang berhasil ditangkap, belum juga dikembalikan. Beda dengan sebelumnya ya, ketika ada yang melempar batu, melemparkan anak panah yang dilakukan oleh orang Baduy, itu beberapa orang yang ditangkapnya itu langsung dikembalikan. Tetapi sekarang ternyata tidak dikembalikan, dan ini membuat mereka ketakutan dan kaget. Mereka mengira, jangan-jangan akan dikembalikan sekarang juga, kan katanya mereka mau ibadah gitu ya. Tetapi sekarang tidak dikembalikan. Ini menimbulkan kegelisahan di para petinggi kaum Quraisy. Rasa takut yang muncul di hati kaum Quraisy itu tidak membuat mereka berhenti untuk mengacaukan kaum muslimin. Mereka setelah apa yang terjadi dengan pasukan Mikraz bin Hafs itu mengirim kelompok orang lagi untuk mengacaukan kembali barisan kaum muslimin. Mereka melakukan pelemparan batu, juga lemparan panah. Kali ini pun dikejar oleh pasukan pengamanan pimpinan Muhammad bin Maslamah, dan kali ini terkejar juga 12 orang dan berhasil ditahan 12 orang ini. Yang lainnya juga kabur seperti pasukan sebelumnya. Dengan gagalnya rencana ini, pasukan Quraisy pada akhirnya menyimpulkan, oh baik, berarti sekarang Muhammad dan pengikutnya itu sudah siap untuk berperang dengan kita. Jadi marilah kita melakukan persiapan untuk melakukan peperangan kepada orang-orang muslimin itu. Itu suara dari satu sisi. Ada satu suara lain, dan justru ini menjadi suara dominan di kalangan kaum musyrikin, yaitu mereka menginginkan perdamaian dengan Muhammad. Sudahlah, sekarang kita berdamai saja. Muhammad itu membawa pasukan yang meskipun mereka hanya membawa pedang bekal saja untuk pertahanan diri, bukan untuk berperang. Mereka tidak membawa baju perang, tapi semangat mereka luar biasa, dan pasukan mereka juga banyak. Mereka sudah melakukan persiapan mental lah ya. Kita belum melakukan apapun gitu. Ini percakapan yang terjadi di antara para petinggi Quraisy, sehingga banyak orang yang meminta perdamaian. Sudahlah, kita berdamai saja dengan Muhammad, biarkan saja mereka masuk ke Mekah atau bagaimanapun lah caranya supaya mereka tidak masuk ke Mekah, tetapi juga tidak terjadi pertempuran. Kita belum siap untuk melakukan itu, ya. Dan ini menjadi suara dominan di kalangan pembesar Quraisy, karena memang rasa takut mereka sekarang sudah naik. Kalau sebelumnya rasa takut biasa saja, tapi sekarang sudah naik. Ini sudah kekhawatiran yang serius. Muhammad sekarang, kalau kemarin kita masih ada keraguan, benarkah Muhammad akan ibadah, tidak akan mengganggu kita? Nah, kalau sekarang dengan pancingan-pancingan kita, berarti Muhammad sudah memutuskan untuk mengangkat pedang pada kita. Meskipun terjadi percekcokan ya di antara para petinggi Quraisy, juga terjadi ketegangan
silang pendapat di antara mereka, antara perdamaian dengan yang kekeh ingin melawan berdasarkan sumpah bahwa mereka tidak akan membiarkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin masuk ke Mekah karena harga diri mereka yang sangat tinggi, tidak mau kehilangan muka di pandangan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Dan sementara kita biarkan dulu orang-orang Quraisy itu bersih tegang ya di antara mereka. Di sisi lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah sampai ke Hudaybiyah sedang melaporkan apa yang terjadi selama ia berada di Mekah. Ia berada di kemah Rasulullah SAW, melaporkan semuanya. Wahai Rasulullah SAW, saya ketika di Mekah itu ketika datang, itu meminta perlindungan dulu dari tetua di keluarganya, lalu menemui mereka, tetapi memang tidak ada kata sepakat. Saya sudah meminta mereka dan meyakinkan mereka bahwa kita datang ini tujuannya memang untuk haji dan umroh sebagaimana kaum-kaum yang lain yang datang ke Baitullah, sebagaimana kabilah-kabilah lain yang datang ke Baitullah. Saya sudah mengusahakan perdamaian, tetapi mereka sudah bersumpah, wahai Rasulullah, tidak membiarkan Anda untuk masuk ke Mekah dan melakukan ibadah haji dan umroh. Mereka benar-benar tidak menginginkan itu. Wahai Rasulullah SAW, mereka lebih mengutamakan nama dan kehormatan mereka di mata kabilah-kabilah di seluruh Jazirah Arab. Mereka tidak mengutamakan Baitullah, mereka tidak mengutamakan Allah, mereka mengutamakan kesombongan mereka. Pendapat yang lain itu mengatakan bahwa yang pertama, Utsman bin Affan itu berangkat ke Mekah ditemani oleh 10 kawannya, berarti 11 orang dengan Utsman bin Affan. Jadi tidak Utsman bin Affan sendirian. Dikarenakan peristiwa yang terjadi sebelumnya di utusan pertama, yaitu Khirash bin Umayyah al-Khuzai itu yang mendapatkan persekusi dari Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapatnya adalah bahwa sebelum Utsman bin Affan dan 10 kawannya itu dibebaskan oleh Quraisy, itu datang dulu utusan dari Mekah. Ini seorang pelobi hebat nih, politikus hebat, yaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang ke kemah Rasulullah SAW untuk meminta pembebasan dari puluhan orang Quraisy yang ditangkap, tentara Quraisy yang ditangkap ya. Ini yang melakukan pengacauan dipimpin oleh Mikraz, dan setelahnya juga kan 12 orang juga ditawan. Jadi orang-orang yang mengacau itu yang berhasil ditangkap ditawan, dan ternyata jumlahnya itu mencapai puluhan orang. Suhail bin Amr sebelum Utsman bin Affan dibebaskan oleh mereka, itu datang dulu menemui Rasulullah SAW, lalu meminta pembebasan atas orang-orang tersebut. Rasulullah SAW mengabulkan, tetapi dengan syarat, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, bahwa Utsman dan 10 temannya pun dibebaskan. Maka dibebaskan terlebih dahulu. Jika Utsman dan kawannya sudah selamat datang ke Hudaybiyah, ke kemah kaum muslimin, maka puluhan tawanan dari orang-orang Quraisy itu baru akan dibebaskan. Pendapat yang pertama itu hanya Utsman bin Affan, dan tidak ada sebelumnya pertemuan Suhail bin Amr. Jadi Utsman bin Affan-nya langsung dibebaskan begitu saja karena ketakutan orang-orang Quraisy dikarenakan peristiwa Bai'atur Ridwan. Itulah peristiwa yang terjadi di kemahnya kaum muslimin. Laporan dari Utsman bin Affan, dan tentu saja para sahabat melihat sehatnya Utsman bin Affan, tidak kekurangan suatu apa, mereka bergembira. Mereka ya bersyukurlah kepada Allah bahwa ternyata apa yang mereka khawatirkan itu tidak terjadi, bahwa Utsman bin Affan itu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apa. Di sisi lain, kita pindah lagi sekarang ke
orang-orang Quraisy ya yang tadi sedang bersih tegang, pada akhirnya ternyata suara yang dominan itu, yang dominan ya dominan sekali, itu menginginkan perdamaian. Ini dikarenakan mereka tidak siap memang untuk berperang, sehingga mereka memutuskan, ya sudahlah sekarang kita damai saja dengan Muhammad. Itu apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan, engkau bicarakanlah wahai Suhail bin Amr. Jadi mereka mengutus Suhail bin Amr untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, membicarakan tentang hal ini. Dan ini pesan khusus para pembesar Quraisy untuk Suhail bin Amr. Hai Suhail, pergilah engkau menemui Muhammad. Ajaklah Muhammad untuk berdamai. Hendaklah Muhammad beserta para pengikutnya untuk tahun ini jangan dulu melakukan niatnya ke Mekah. Agar bangsa Arab semuanya jangan sampai membicarakan kita dan mengatakan bahwa Muhammad telah dapat memasuki kota Mekah dengan kekuatan. Dan Suhail bin Amr dengan pesan itu berangkat dari Mekah menuju ke Hudaybiyah yang jaraknya lebih kurang 30 km dari kota Mekah. Lalu kedatangan Suhail bin Amr ini disabdakan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya bahwa orang-orang Quraisy pada akhirnya menginginkan perdamaian dan mereka mengutus orang ini untuk melakukan usaha tersebut. Dan Suhail bin Amrnya pada waktu itu belum tiba ya di kemahnya Rasulullah SAW. Lalu setelah Suhail bin Amr itu tiba di kemahnya kaum muslimin, dan tentu ia berangkat tidak hanya satu orang ya, dengan beberapa orang delegasi lah ya, delegasi Quraisy. Lalu ia turun dari kudanya meminta bertemu, dan orang-orang dan kaum muhajirin pada saat itu ketika melihat Suhail bin Amr itu tahu siapa orang ini. Mereka kenal dengan wajah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah saudara Bani Amir bin Lu'ay, termasuk seorang dari pembesar Quraisy yang amat terkenal kecakapannya, sifatnya tenang dan pandai berunding. Menurut suatu riwayat yang lain, dalam utusan musyrikin Quraisy tersebut juga termasuk Mikraz bin Hafs dan Huwaitib bin Abdul Uzza. Demikianlah menurut pendapat yang terdapat dalam Siratul Halabiyah. Jadi salah satu delegasi ya yang ikut bersama Suhail bin Amr adalah Mikraz bin Hafs dan Huwaitib bin Abdul Uzza. Ini juga termasuk para pemimpin di kalangan Quraisy. Mikraz bin Hafs ini adalah utusan ya, reminder saja, utusan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ini utusan yang kedua yang Rasulullah SAW mengatakan ketika orang ini datang, orang ini adalah pengkhianat gitulah. Jadi beda dengan ketika kedatangan Budail bin Warqa, Rasulullah tidak berkomentar seperti itu. Kedatangan Khulais dari kabilah Ahabish malah mengatakan orang ini menghormati hadyu, menghormati hewan kurban, maka tunjukkanlah hewan kurban ini, hewan-hewan kurban ini perlihatkan kepada, dekatkanlah gitu agar dilihat oleh Khulais. Sementara kepada Mikraz, utusan yang kedua, Rasulullah malah mengatakan dia ini seorang pengkhianat. Dan Mikraz ini yang tadi ya, yang memimpin pasukan lalu dikejar tapi dia berhasil kabur. Ia ternyata ikut dalam delegasi Suhail bin Amr. Suhail datang masuk ke kemah Rasulullah SAW dan menyampaikan maksud kedatangannya. Dan Rasulullah SAW juga di situ posisinya tidak sendirian, tentu saja beliau juga ada delegasi lah, ada para sahabat yang mendampingi beliau. Dan Rasulullah SAW ketika tibanya Suhail bin Amr kan, sebelum Suhail bin Amr masuk, itu sudah tahu maksud kedatangan Suhail bin Amr dari Rasulullah SAW, bahwa orang-orang Quraisy itu mengutus Suhail bin Amr untuk mengajukan perdamaian dengan kaum muslimin. Suhail bin Amr tetapi tidak tahu bahwa kaum muslimin sudah tahu maksud kedatangannya. Paham gak sih? Jadi tentang para sahabat dan Rasulullah SAW yang tahu akan maksud kedatangan Suhail bin Amr ini tidak diketahui oleh Suhail bin Amr sendiri. Suhail bin Amr, sehingga Suhail bin Amr masuk ke dalam kemah Rasulullah itu dengan dada yang terbusung, wajah yang penuh kesombongan,
dan suara yang tinggi. Ia masih memperlihatkan posisi tawar ya, posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Hanya saja sapaan dan suara yang lantang dari Suhail bin Amr ini ditegur oleh sahabat Rasulullah SAW. Orang yang menegur Suhail bin Amr ini adalah Ubad bin Bashar. Ada juga yang mengatakan Abbad bin Bashar ya. Ini kan secara huruf Arab tetap sama ya, cara menulisnya. Cuman yang satu dibaca Ubad bin Bashar, yang satu lagi dibaca Abbad bin Bashar. Ini orang yang sama. Ini hanya yang berbeda hanya di pelafalan Indonesianya saja. Ia mengatakan, ia menegurnya, rendahkanlah suaramu di hadapan Rasulullah. Lalu setelah mendapatkan teguran ya, teguran yang cukup keras gitu, tegas lah ya, bukan keras. Ini teguran yang tegas dari Abbad bin Bashar. Suhail menurunkan posisinya, menurunkan suaranya. Ya sekarang lebih apa ya? Ya meluruhkan lah, ya menyimpan dulu kesombongannya. Ya dia politikus lah ya, dia bersikap sebagai politikus ya, dia merasa bahwa pada saat itu kan kaum muslimin belum tahu nih kedatangan dia untuk berdamai, maka dia harus menaikkan dulu posisi tawar dengan bersikap sombong dan suara yang lantang. Namun ternyata itu tidak membuat takut kaum muslimin, malah ia ditegur, jadi ia merasa itu sudahlah tidak berguna bersikap sombong di hadapan kaum muslimin, sehingga ya dia berbicara normal saja pada akhirnya. Terjadilah perundingan antara Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amr dengan vibes-nya yang lebih tenang ya, atmosfernya lebih tenang sekarang. Lalu mereka secara terbuka membicarakan banyak hal, dan tentu Rasulullah SAW membuka poin di ketidakmengertian Rasulullah SAW. Mengapa kamu tidak memperkenankan kami bertawaf di Baitullah? Lalu Suhail menjawab dengan jujur, ya, agar segenap bangsa Arab itu jangan sampai mengatakan bahwa engkau sudah datang kepada kami masuk ke kota Mekah dengan kekuatan. Karena itu, sekarang untuk tahun ini ya Muhammad, engkau kembali saja. Baru di tahun depan, jika engkau suka, kami akan perkenankan engkau masuk Mekah, dan kami bersedia meninggalkan kota Mekah selama 3 hari. Dijawab lagi dengan oleh Rasulullah. Lalu jawaban Rasulullah itu ditimpali lagi oleh Suhail bin Amr. Intinya pertemuan ini berjalan alot. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin menginginkan haji dan umroh pada tahun itu. Mereka ingin masuk di tahun itu, dan Rasulullah mengatakan kami sudah melakukan pemberitahuan sebelumnya. Dan kalian yang tidak mempercayai, bahkan kalian juga sudah mengutus beberapa utusan kepada kami, tapi kalian tidak mempercayai. Tapi Suhail bin Amr kembali lagi ke alasan yang tadi. Karena kami tidak mau, wahai Muhammad. Orang-orang di seluruh jazirah Arab itu memperbincangkan kami bahwa kami telah mengalami kekalahan. Muhammad dan pasukannya ini, kalian berhasil masuk ke Mekah dan mengalahkan kami. Karena orang-orang tidak tahu yang sebenarnya. Berita yang akan sampai ke masyarakat itu akan itu nanti yang didengar. Kami menemui kekalahan dan kalian masuk dengan bebas merdeka tanpa perlawanan dari kami. Itu yang akan terdengar oleh orang-orang di seluruh jazirah Arab. Dan kami sangat-sangat tidak mau jika berita itu yang tersebar. Maka kami tetap, wahai Muhammad, menginginkan kalian pulang. Kalau kalian masih mau haji dan umroh, datang lagi tahun depan. Kalau tahun depan keadaannya sudah berbeda, kami akan melakukan persiapan supaya orang-orang di seluruh jazirah Arab itu tidak menyangka kami kalah. Maka kami akan keluar dulu dari Mekah selama 3 hari, selama kalian melakukan haji dan selama kalian melakukan umroh. Kalian lakukanlah. Kami tidak akan melarang kalian. Karena kami sudah melakukan persiapan, dan kami juga bisa menyebarkan berita sejak awal bahwa kami mempersilahkan kalian masuk ke Mekah. Jadi Rasulullah menginginkan masuk pada saat itu, tahun itu juga ya. Sementara kekeh Suhail bin Amr
Kekeh tidak mau dengan alasan yang itu. Jujur sebetulnya alasannya Suhail bin Amr, meskipun alasan ini sebetulnya tidak bisa diterima oleh kaum muslimin. Kalian itu hanya apa ya, orang-orang Quraisy itu hanya mendahulukan kesombongan. Mereka tidak mempedulikan tentang ibadah, mereka tidak mempedulikan kemuliaan Baitullah, mereka tidak mempedulikan Allah. Kan mereka masih menyembah Allah ya, bahwa mereka menyembah berhala itu kata mereka sebagai perantara kepada Allah. Dan tentang Allahnya mereka tahu, Allah itu yang menciptakan mereka gitu, tetapi mereka menyembahnya kepada berhala. Dan benar-benar pertemuan itu berjalan dengan sangat-sangat alot. Mereka tidak mungkin terus-menerus saling bersilang pendapat antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy itu sampai pagi hari. Tidak mungkin itu terjadi meskipun berjalannya alot, sealot bagaimanapun keputusan harus diambil, kesepakatan harus ditandatangani. Maka pada akhirnya ditandatanganilah kesepakatan itu. Hanya kesepakatan ini hanya saja memang hasil perjanjiannya itu kaum muslimin yang mundur selangkah dikarenakan kaum Quraisy memang benar-benar itu sudah tidak bisa ditawar lagi, benar-benar tidak mau mundur. Mereka hanya berjalan di tempat, pokoknya seperti itu wahai Muhammad. Engkau setuju atau engkau tidak setuju. Pokoknya seperti itu amanat yang diberikan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Suhail bin Amr. Sehingga memang terjadi kesepakatan itu memang kaum muslimin yang mundur sepihak. Kalau kaum muslimin memang terus-terusan ya, Rasulullah SAW terus-terusan juga sama dengan Suhail bin Amr bersikap kekeh gitu, maka ini kesepakatan tidak akan bisa diambil. Dan pasti ya, apa saja sih poin-poin yang pada malam itu disepakati dan ditandatangani oleh dua pemimpin ini. Yang satu adalah pemimpin besar Rasulullah SAW, yang satu adalah utusan dari Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Poin-poinnya apa saja? Lalu apa hasil yang didapat dari perjanjian ini? Insya Allah akan dibahas di video berikutnya, karena video kali ini sudah cukup panjang ya. Insya Allah dibahas di video berikutnya. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak, dan untuk hikmah juga akan saya simpan di akhir ya, insya Allah. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.